Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan Kak Dino di Dino School. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar banyak teman kita yang lain dapat belajar bersama di Dino School. Kali ini, aku mau membahas tentang materi logaritma. Kita langsung aja yuk. Latihan uji kompetensi 1.4. Ya, nomor 1, jika 5 pangkat A sama dengan B, maka nah, ini kita diberikan pilihan ya. Ingat konsepnya, yaitu apabila kita punya ada A log B sama dengan C, maka di sini kita bisa tuliskan bahwa B itu sama dengan A pangkat C. Sehingga kalau diberikan 5 pangkat A, boleh kamu balik seperti ini. 5 pangkat A sama dengan B. Ya, berarti yang menjadi A-nya itu adalah 5, ya. Yang menjadi hasilnya adalah A. Berarti kita bisa tuliskan bentuk lainnya yaitu adalah 5 log B itu sama dengan A. Oke, didapat jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 2. Karena 3 pangkat 4 sama dengan 81, maka menggunakan konsep yang tadi, di mana A log B itu sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Jika kita punya di sini adalah 3 pangkat 4 sama dengan 81, ya, maka bisa kita tuliskan hasilnya menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Jadi dapat jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. 2 log A sama dengan B, maka kita tadi punya rumus lagi ya. Rumusnya sama, yaitu A log B itu sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Jika diberikan soalnya 2 log A sama dengan B, maka kita dapat A itu sama dengan 2 pangkat B. Didapat jawabannya adalah yang E. Selanjutnya nomor 4. A log 24 sama dengan 3. Maka bentuk lainnya adalah A log 24 sama dengan 3. Berarti kita bisa tuliskan 24 itu sama dengan A dipangkatkan 3. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Misal A pangkat X sama dengan Y dan A log B sama dengan X, maka yang tepat adalah A pangkat X sama dengan Y. Kita tadi punya rumus bahwa A log B sama dengan C, sehingga B sama dengan A pangkat C. Berarti bisa kita tuliskan bentuk ini menjadi bentuk logaritmanya, yaitu adalah A log Y sama dengan X. Artinya, karena A log B sama juga dengan X, berarti bisa kita simpulkan bahwa A log Y sama dengan A log B. Bentuk A log-nya boleh kita coret, sehingga didapat hasilnya Y sama dengan B. Didapat jawabannya adalah yang C. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Jika 2 log 8 sama dengan B, maka B log 9 sama dengan berapa? Kita tuliskan untuk 2 log 8 ini sama dengan B. Pengubahan bentuk logaritma bisa kita ubah menjadi 8 sama dengan 2 pangkat B. Kita samakan bentuk pangkatnya, 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat B. Sehingga didapat B-nya sama dengan 3. Karena B sama dengan 3, kita ganti ke soalnya. B log 9, karena B-nya 3, kita ganti 3 log 9.
kita akan tuliskan menjadi 3 log 9 itu adalah 3 pangkat 2. Sehingga didapat hasilnya adalah 2. Karena 3 log 3-nya boleh kita hilangkan, sehingga sisanya adalah 2. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke berikutnya ya. Latihan uji kompetensi 2. Masih di 1.4. Nilai dari 2 log 8 adalah berapa? Kita punya konsep bahwa ada A log A pangkat M itu nilainya sama dengan M. Sehingga jika diberikan soal 2 log 8, maka 8-nya bisa kalian ubah menjadi 2 pangkat 3. Sehingga 2 log 2 pangkat 3 itu adalah 3. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. 25 log 125 sama dengan berapa? Kita harus mengubah dulu 25 dan 125 agar memiliki angka yang sama. 25 bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2 dan 125 bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Setelah kalian ubah seperti ini, pangkat yang bawah boleh kalian taruh di bagian atas, pangkat yang di atas kalian boleh taruh di bagian bawah, lalu hasilnya menjadi 5 log 5. 5 log 5 itu sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah 3/2. Jika diubah dalam bentuk pecahan campuran, hasilnya menjadi 1/2. Kita lanjut lagi. 27 log 3. Kita akan ubah 27-nya menjadi 3 pangkat 3 log 3. Di bagian bawah, 3 di sini, ini tidak memiliki pangkat, kita taruh pangkatnya adalah 1. Sehingga pangkat yang 1 ini kita taruh di atas, pangkat yang 3 di sini kita taruh di bawah. Hasilnya menjadi 3 log 3. 3 log 3 sama dengan 1, sehingga sisanya adalah hasilnya 1/3. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya nomor 4. 6 log 6 akar 6. Dalam bentuk logaritma, dia harus dihubungkan dengan bentuk pangkat. Jadi ada 6 log 6 dikali dengan 6 pangkat setengah. Karena akar 6 itu adalah pangkat setengah. Jadi kita ubah 6 log 6, di sini ada pangkat 1. Jadi kalau dalam bentuk perkalian, pangkatnya jadi ditambah ya. Hasilnya menjadi 1/2. Pangkatnya yang 1/2 ini kita taruh di depan. Bentuk logaritmanya menjadi 6 log 6. 6 log 6 itu sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1/2. Atau sama dengan 1,50. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Log 0,01 sama dengan bentuk log. Jika dalam bentuk desimal, kita ubah dulu ya menjadi bentuk pecahan. Hasilnya menjadi 1/100. Karena di dalam logaritma membutuhkan basis, apabila di sini tidak disebutkan basisnya, kalian boleh berikan basisnya yaitu 10. Kita akan ubah bentuk 1/100 menjadi 10 pangkat min 2. Pangkat min 2-nya kita boleh turunkan ke depan, lalu sisanya tinggal 10 log 10. Karena 10 log 10 itu sama dengan 1, maka hasilnya adalah negatif 2. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6.
0,1 log 100. Sama seperti tadi, setiap ada desimal kita akan ubah dulu ya. 0,1 kita ubah jadi 1/10, log 100 itu kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 10 pangkat 2. 1/10 kita boleh ubah menjadi 10 pangkat min 1, log 10 pangkat 2. Pangkat 2 boleh kita taruh di bagian atas, pangkat min 1 boleh kita taruh di bagian bawah. Hasilnya menjadi 10 log 10. Karena 10 log 10 adalah 1, maka hasil akhirnya adalah negatif 2. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Ada 2 log 0,5. Kita ubah dulu, bentuk 0,5 itu sama dengan 1/2. Jadi 2 log 1/2 itu artinya adalah 2 log 2 pangkat negatif 1. Negatif 1-nya kita taruh di depan, sisanya tinggal 2 log 2 saja. Karena 2 log 2 itu sama dengan 1, maka hasil akhirnya adalah negatif 1. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 8. Supaya 5 log A sama dengan 0,5, maka nilai A adalah, kita harus ubah dulu bentuknya menjadi seperti ini. 5 log A sama dengan 0,5 itu boleh kita ubah jadi 1/2. Oke, menggunakan prinsip yang pertama tadi, bahwa nilai A itu sama dengan 5 dipangkatkan setengah, maka didapat A-nya adalah akar 5. Karena akar pangkat 2 itu sama dengan pangkat setengah. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 9. Jika X log 0,1 sama dengan negatif 1/3, maka nilai X sama dengan berapa? Kita menggunakan prinsip yang tadi, di mana 0,1 sama dengan X pangkat negatif 1/3. 0,1 kita akan ubah menjadi 1/10, sama dengan X pangkat negatif 1/3. Oke, pangkat negatif 1/3 ini boleh kita ubah menjadi bentuk positif, yaitu 1/X pangkat 1/3. Jika kita kali silang, hasilnya menjadi X pangkat 1/3 sama dengan 10. Untuk menentukan nilai X-nya, pangkatnya kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi 10 pangkat 3, sehingga didapat nilai X-nya adalah 1000. Kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Jika 2 log 3 log X sama dengan 1, maka nilai X sama dengan berapa? Oke. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus hubungkan dulu bagian logaritma yang sebelah kiri, kita hubungkan dengan yang bagian sebelah kanan. Jadi kita harus menyamakan bentuk lognya. Jadi ada 2 log lagi, lalu ada 3 log X dalam kurung, sebelah kanan kita harus ubah menjadi bentuk 2 log juga, hasilnya menjadi 2 log 2, karena 2 log 2 hasilnya adalah 1. Setelah ini kita bisa coret bentuk 2 lognya, kita coret seperti ini, didapat hasilnya adalah 2 log 3 log X sama dengan 2. Kita samakan lagi seperti tadi, karena di bagian sebelah kiri ini adalah bentuknya 2 log, makanya sebelah kanan juga harus sama, bentuknya 2 log juga. Jadi kita ubah 2 log 3 log X sama dengan 2 log 2 pangkat 2. Angka 2 ini didapat dari angka sini, dikembalikan lagi. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan. 2 lognya boleh kita coret di sini, sehingga hasilnya menjadi 3 log X sama dengan 2 pangkat 2, yaitu 4.
Menggunakan konsep yang uji kompetensi 1 tadi, di mana X itu sama dengan 3 pangkat 4. Sehingga didapat X sama dengan 81. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu latihan uji kompetensi 3 masih 1.4. Nomor 1, jika 3 log 1 ditambah 3 log 3 ditambah 3 log 9 ditambah 3 log 27 sama dengan berapa? Dalam logaritma, bentuk penjumlahan logaritma apabila basisnya sama, maka nilai logaritmanya harus dikalikan. Sehingga di sini kita harus ubah bentuknya. Kalau kita perhatikan, ini semuanya basisnya adalah 3. Jadi boleh langsung kita kerjakan. Hasilnya menjadi 3 log 1 dikali dengan 3, dikali dengan 9, dikali dengan 27. Logaritmanya kita harus ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat berapa? Kalau kita selesaikan, ini menjadi 3 pangkat 0, dikali 3 pangkat 1, dikali 3 pangkat 2, dikali 3 pangkat 3. Ya, bentuk pangkatnya kita jumlahkan. Dari 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 jadinya 3 pangkat 6. Atau hasilnya sama dengan 6. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Dengan menggunakan konsep yang sama, apabila bentuk logaritma dengan basis yang sama ditambahkan, hasilnya harus kita kalikan nilai logaritmanya. Oke, kita selesaikan. Di sini ada log 0,01. Kita ubah menjadi 1/100 dikali dengan 0,1, yaitu 1/10 dikali dengan 1 dikali dengan 100. Ya, kalau kita perhatikan bagian ini ada yang bisa kita sederhanakan dulu ya. Kita langsung coret aja 100-nya. Hasilnya menjadi log 1/10. Log 1/10 kalau kita ubah menjadi bentuk lainnya yaitu 10 pangkat min 1. Apabila dia tidak ada basisnya, kita boleh berikan basisnya yaitu 10. Sehingga didapat nilainya adalah negatif 1. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 3. Ada 5 log akar pangkat 3 dari 625 dikurang 2 log akar pangkat 4 dari 32, maka hasilnya sama dengan berapa? Oke, untuk menentukan nilai log, bentuknya angkanya harus sama ya. Jadi di sini ada 5 log. Nah, ini kita akan ubah 625 itu adalah 5 pangkat 4 per 3. Kenapa per 3? Karena di sini ada akar pangkat 3-nya ya, akar pangkat 3. Dikurang dengan 2 log 32 itu adalah 2 pangkat 5 dibagi dengan 4. Oke, setelah ini kita akan turunkan angka di depannya. Jadi 4/3 dikali 5 log 5 dikurang dengan 5/4 dikali 2 log 2. Karena 5 log 5 sama dengan 1, boleh kita coret. 2 log 2 juga sama dengan 1, boleh kita coret juga. Hasilnya menjadi 4/3 dikurang 5/4. Ya, dengan menggunakan cara pengurangan pecahan, kita kali silang. Hasilnya 16 dikurang 15/12. Atau didapat hasilnya adalah 1/12. Jadi dapat jawabannya 1/12. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 4. Jika 3 pangkat X sama dengan 27, maka X log 27 sama dengan berapa? Oke, jadi kita harus menentukan nilai X-nya dulu dengan cara menyamakan pangkatnya. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3. Karena 27 adalah 3 pangkat 3. Sehingga didapat nilai X sama dengan 3. Setelah kalian dapat nilai X-nya sama dengan 3, kita masukkan ke soalnya. Di mana X log 27, berarti X-nya kita ganti dengan 3. 3 log 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Ya, didapat hasilnya sama dengan 3. Kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 5.
Jika A sama dengan 2 pangkat Y, maka 2 log akar A sama dengan berapa? Oke, kita harus selesaikan dulu. Jadi A-nya kita harus ganti dengan 2 pangkat Y. Akar 2 pangkat Y. Ini kita harus ubah lagi menjadi bentuk pangkat, di mana akar dari 2 pangkat Y itu sama dengan 2 pangkat Y per 2. Karena ini bentuknya sudah sama, jadi kita langsung ambil aja Y per 2. 2 log 2-nya boleh kita hilangkan, ya. Kalau di sini dimintanya Y per 2 itu sama dengan 0,5 Y. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya nomor 6. Misal X log Y sama dengan A dan Y log X sama dengan B, maka yang benar adalah yang mana? Oke, X log Y itu sama dengan A, sementara di sebelah kanannya itu adalah Y log X. Kita bisa mengubahnya menjadi bentuk kesamaan, ya. Jadi X log Y ini boleh kalian ubah menjadi bentuknya adalah Y log X. Dengan catatan A-nya di sini harus diubah menjadi bentuk seper. Jadi Y log X sama dengan seper A. Sementara di sebelah kanan juga sudah, yaitu Y log X sama dengan B. Karena Y log X sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, sehingga kita bisa tentukan bahwa 1 per A itu sama dengan B. Atau kalau dibalik menjadi A itu sama dengan 1 per B. Jadi dapat jawabannya adalah yang B. Kita akan masuk lagi ke soal berikutnya, di soal yang terakhir untuk pertemuan kali ini. Ingat bahwa jika A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. Tentukan nilai X supaya X log 16 sama dengan 2. Ini artinya 16 sama dengan X pangkat 2. Maka 16 harus kita ubah menjadi pangkat 2, yaitu 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Sehingga didapat nilai X-nya sama dengan 4. Lalu yang B, 3 log X sama dengan negatif 4. Maka nilai X itu sama dengan 3 pangkat negatif 4. X-nya berarti sama dengan 1 per 81. Oke, gimana? Gampang kan? Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman yang lain bisa juga ikut belajar bersama kita di Dino School. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih sudah ikut bersama belajar bersama Kak Di.